Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami selaku kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang bertemakan isu dan peranan gender dalam pembangunan. Kali ini kami mengangkat kasus dari ketimpangan gender guru taman kanak-kanak dan sekolah dasar di Indonesia. Next. Nah, pembahasan kali ini yang pertama adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, lanjut ke analisis dan dampak, solusi, serta kesimpulan. Nah, mengapa kami mengangkat kasus ini? Karena di Indonesia, profesi guru TK dan SD itu masih banyak didominasi oleh perempuan. Hal ini juga diperkuat oleh data yang kami temukan pada Kemendikbud di tahun 2023 yang menunjukkan cuma sekitar 1,8% guru TK dan 28,6% guru SD yang laki-laki, sisanya perempuan. Nah, hal ini terjadi karena ada stereotip sosial yang menganggap bahwa guru itu lebih cocok untuk perempuan karena dinilai lembut dan lebih sabar gitu. Nah, ketimpangan gender itu bukan cuma ngaruh ke jumlah guru laki-laki aja, tapi juga berdampak lebih besar ke pendidikan dan pembangunan sosial. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang kami angkat itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ketimpangan gender dalam konteks pembangunan sosial. Yang kedua adalah bagaimana sejarah dan konstruksi sosial membentuk stereotip profesi guru TK dan SD sebagai profesi perempuan, dan apa saja faktor penyebab rendahnya keterlibatan laki-laki dalam profesi guru TK dan SD di Indonesia. Yang ketiga adalah apa saja solusi konkret dan strategis untuk mengurangi ketimpangan gender dalam profesi guru di tingkat TK dan SD. Berikut adalah teori. Jadi pertama ada teori gender, yaitu peran, perilaku, dan atribut yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Untuk teori gender sendiri ada juga teori feminisme, teori pendekatan gender development atau GAD, dan teori peran sosial. Jadi teori feminisme menyoroti ketidaksetaraan gender dan perlunya kesetaraan hak dan peluang. Terus pendekatan GAD fokus pada pengaruh sama pengaruh utamaan gender dalam pembangunan untuk menciptakan keadilan sosial, dan teori peran sosial menjelaskan bahwa stereotip dan norma sosial membentuk peran gender yang kaku dan memperkuat ketimpangan. Selanjutnya ada analisis dan dampak. Analisis masalah yang kami analisis pertama ada stereotip dari sosial dan budaya. Nah, stereotip ini menganggap profesi guru TK dan SD sebagai pekerjaan khusus perempuan, dan juga ada masalah lain yaitu dari struktur patriarki yang menguatkan dominasi perempuan dalam posisi tertentu dan membatasi juga partisipasi laki-laki. Dampaknya terjadinya hambatan karir dan pengembangan profesional bagi para perempuan. Yang kedua, minimnya representasi laki-laki sebagai guru dan pemimpin di bidang pendidikan dasar. Dan yang ketiga, persepsi rendah terhadap profesi ini juga menyebabkan kurangnya minat laki-laki untuk terlibat di dalam. Setelah itu ada solusi dari ketimpangan kesetaraan gender ini. Yang pertama adalah pengaruh utamaan gender, yang kedua kebijakan afirmasi, yang ketiga pelatihan sensitif gender, keempat pelibatan laki-laki di dunia pendidikan, dan pembaruan tata kelola upah, atau bisa disebut lebih disetarakan lagi upahnya, atau diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi agar minat laki-laki dapat ikut serta juga dalam mendidik di pendidikan TK dan SD. Kesimpulannya ada tujuan dan harapannya, yaitu yang pertama menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan adil, yang kedua meningkatkan representasi laki-laki dalam profesi guru di tingkat TK dan SD, yang ketiga mengurangi stereotip gender yang membatasi partisipasi dan pengembangan karir, yang keempat
membangun budaya pendidikan yang menghargai keberagaman gender dan peran sosialnya. Dan kesimpulan dari kelompok kami yaitu ketimpangan gender dalam profesi guru di Indonesia, terutama di tingkat TK dan SD, merupakan masalah yang dipengaruhi oleh stereotip sosial budaya dan struktur patriarki. Dominasi perempuan dalam profesi ini berdampak pada minimnya keterlibatan laki-laki dan terbatasnya keberagaman dalam dunia pendidikan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukannya upaya pengurusutamaan gender, kebijakan afirmatif, pelibatan laki-laki, serta kurikulum sensitif gender. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia yang seimbang dan berkeadilan gender di Indonesia. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, boleh langsung raise hand aja. Terima kasih. Boleh untuk Torik menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Torik dari kelompok 2. Ingin bertanya terkait pernyataan teman-teman di slide kesimpulan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi diskriminasi gender dalam guru TK dan SD ini adalah memunculkan kebijakan afirmatif. Nah, saya ingin tanya, contoh dari kebijakan afirmatif ini seperti apa begitu? Oke. Oke, di sini aku izin menjawab. Ya mungkin nanti bakal ditambahkan oleh teman-teman saya yang lain. Jadi saya Sevi Karima dengan akhiran NPM 20. Jadi menurutku sendiri, kebijakan yang sistematis yang bakal saya usulkan itu terkait gaji guru dan terkait gaji guru TK dan SD, di mana aku akan mengusulkan revisi standar upah guru TK atau SD supaya lebih layak gitu, sehingga profesi ini lebih menarik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena gaji yang adil akan mendorong lebih banyak orang memilih profesi ini tanpa ragu. Juga kan yang laki-laki biasanya nggak mau profesi guru karena gaji guru itu kan kecil, sedangkan laki-laki biasanya sebagai kepala keluarga yang mana harus menghidupi keluarga-keluarganya. Seperti itu. Mungkin boleh dari teman-teman yang lain. Ya, saya Kori dengan NPM akhir 65 izin menambahkan terkait kebijakan afirmatif itu bisa dari kuota gender. Jadi ada penerapan kuota minimal juga dalam profesi-profesi guru di sekolah dasar dan TK ini. Mengingat ini merupakan institusi pendidikan dan perlu adanya kuota gender seperti jumlah laki-laki dan perempuan yang harus seimbang atau 30-70%. Mungkin itu lebih dikaji lagi, bisa lebih dikaji lagi terkait kuota gender ini. Gitu. Apakah terjawab, Torik? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Di sini saya akan membuka satu pertanyaan lagi. Oke, sebelumnya terima kasih kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Rehana Mahira dari kelompok 14 dengan akhir NPM 45. Saya menanyakan kalian ngebahas tentang guru TK dan guru SD ya. Menurut kalian, stereotip bahwa misalnya profesi guru SD sama TK itu kan harus perempuan karena terkesan lembut, terkesan lebih sering bersama anak-anak gitu. Nah, kalian tuh sebenarnya setuju nggak kalau misalnya emang seharusnya TK sama SD itu diajarin sama guru? Dan terus pertanyaan selanjutnya, menurut kalian peran institusi itu penting nggak untuk mengubah menurut kalian peran institusi itu penting nggak untuk mengubah stereotip kalau misalnya guru SD atau TK itu harus perempuan? Kalau emang penting peran institusi, boleh kali kasih satu kebijakan yang menurut kalian ini kayaknya bisa dipakai buat mengubah stereotip tadi. Kasih. Ya, Raihana, saya izin menjawab terkait pertanyaannya. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Menurut saya sendiri, stereotip itu tidak bisa diubah langsung secara peraturan kebijakan dari pemerintah itu
tersendiri. Itu tuh adalah sebuah budaya yang harus dibentuk dari masyarakat, lapisan masyarakat terkecil, itu dari keluarga. Kan di Indonesia ini beragam ya, banyak banget stereotip di Indonesia ini yang berkembang. Dan itu juga sudah menjadi budaya yang mengikat. Untuk sekarang sih lebih sulit dikarenakan ini lebih ke pengaruh budaya yang nggak bisa kita hindarin gitu. Kalau untuk kebijakannya mungkin saya rasa kurang tepat ya untuk merubah kebudayaan, untuk menjadikan kebudayaan sebagai pengubah stereotip gitu. Jadi perlu ada langkah-langkah yang benar-benar bukan untuk mengubah stereotipnya, tapi lebih mendukung peran guru. Jadi nggak langsung mengubah stereotipnya langsung, tapi dengan adanya eh, perubahan kebijakan ini akan perlahan menghilangkan stereotip itu gitu. Terima kasih. Apakah terjawab, Raihana? Iya, terjawab. Terima kasih. Oke. Kami kira cukup dari kelompok 8. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dan aktif untuk bertanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.